Amin. Insya Allah, karena singkatannya sangat baik, ada yang iri. Pernah dengar ada yang iri ya? Wong kita biasa-biasa saja kok diiri. Saya sampaikan, seluruh pendukung Amin, jaga ukhuwah Nahdiyah. Setuju? Jaga ukhuwah Nahdiyah. Biarkan ada yang iri, kita cuekin. Lama-lama nggak laku sendiri. Amin ya robbal alamin. Kita jaga ukhuwah Islamiyah, kita jaga ukhuwah watoniyah, kita jaga ukhuwah basyariyah. Insya Allah, moga-moga Allah memberikan hidayah kepada semua yang tidak suka kepada kita. Amin. Moga-moga Allah memberikan jalan bagi kita semua untuk memudahkan seluruh cita-cita ini terwujud dengan sebaik-baiknya. Amin ya robbal alamin. Karena itu hadirin hadirat sekalian yang saya muliakan, dengan semangat perubahan ini, pasangan Amin, koalisi perubahan ini, insya Allah Mas Anies sama saya sudah bersepakat tekad bulat. Belum ngapa-ngapain wong liya rodok wedi, ngeri. Padahal kita yang ngeri. Baik, pernyataan Gus Imin tadi diduga untuk merespons berbagai pernyataan yang dikeluarkan oleh Gus Yakut dalam beberapa waktu terakhir ini. Mas Umam, kalau tadi Mas Nur Zaman mengatakan apa yang disampaikan oleh Menak Gus Yakut itu hanya memberikan pendidikan politik terkait dengan tupoksinya sebagai Menteri Agama. Tapi di sisi lain ada yang menilai bahwa ini adalah pernyataan-pernyataan yang untuk menyerang atau mendiskreditkan pasangan tertentu, khususnya pasangan Amin. Kalau dari analisa Anda bagaimana Mas Umam? Ya Mbak Zilvia, saya pikir apa yang terjadi belakangan ini, lontaran dan juga statement dari Caimin, kemudian dari Gus Yakut sendiri sebenarnya mengkonfirmasi bahwa ada terjadi sebuah pembelahan di dalam konteks pemahaman dan juga arah politik di dalam tubuh Nahdliyin itu sendiri. Artinya situasi ini memang tidak mudah untuk dikelola dan ini tentu menjadi sebuah catatan yang cukup kritis dan juga harus diantisipasi oleh siapapun warga Nahdlatul Ulama, terutama dari jaringan santri, para kiai sepuh, supaya kemudian tidak terjadi polarisasi di internal Nahdliyin itu sendiri. Tetapi diakui atau tidak, statement-statement tadi itu bersaut-sautan mulai dari Gus Yakut, kemudian Caimin, sebenarnya itu saling melempar statement. Dan tentu dalam konteks ini tidak mudah untuk dijustifikasi, memang masing-masing tidak menyebut nama, tetapi memang arahnya tetap clear dari statement Gus Yakut diarahkan ke Caimin dan juga pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, dan statement dari Caimin tadi juga disampaikan kepada Gus Yakut itu sendiri. Tetapi begini, dalam konteks organisasi kepartaian, memang aspek loyalitas dan juga kedisiplinan itu menjadi penting untuk ditegakkan. Nah, oleh karena itu, kalau misalnya kemudian Waketum PKB menegaskan ingin mendisiplinkan kadernya, maka sebenarnya ini pada lingkup keanggotaan dalam konteks ini adalah Gus Yakut sebagai bagian dari keluarga besar PKB, tetapi bukan dalam kapasitas beliau sebagai Menteri Agama. Nah, oleh karena itu, kalau misal kemudian ini kita pilih, ini harus clear. Karena bagaimanapun juga situasi ini menjadi agak carut-marut ketika kemudian seolah PKB ingin mendisiplinkan Menteri Agama. Karena bagaimanapun juga yang bisa dan memiliki hak untuk melakukan pendisiplinan dalam konteks kabinet tentu adalah Presiden. Namun yang perlu juga kita cermati dan juga perlu diantisipasi adalah bagaimana komunitas Nahdlatul Ulama, keluarga besar Nahdlatul Ulama, jangan sampai kemudian semakin larut di dalam konteks perpecahan dan juga pembelahan semacam ini. Dan ini menjadi catatan, artinya apa? Dalam konteks ijtihad politik yang dilakukan oleh PKB, memang diakui atau tidak ya, ada pihak-pihak yang merasa tidak puas dengan keputusan itu. Dan ini tentu sudah diantisipasi oleh teman-teman di PKB, dan tugas dari PKB adalah terus melakukan sosialisasi, termasuk juga kemudian menyampaikan argumen-argumen mengapa ijtihad politik dalam konteks penyatuan atau bersatunya koalisi Amin itu ditegakkan, diwujudkan. Tetapi di saat yang sama tentu suara-suara kritis dan juga cara pandang para kiai, para santri yang selama ini sudah terbentuk karena proses polarisasi politik akibat dari Pilkada 2017 di DKI Jakarta,
atau Pilpres 2019, diakui atau tidak itu masih membekas di kalangan para santri. Nah, oleh karena itu situasi ini harus dikelola dengan pikiran dingin. Saya sendiri bagian dari keluarga besar Nahdlatul Ulama, berharap betul kemudian ini tidak melebar kemana-mana, sehingga kemudian apa yang terjadi tidak kemudian menjadi sebuah faksionalisme yang justru akan menciptakan fragmentasi di internal keluarga besar Nahdlatul Ulama itu sendiri. Oke, baik. Kembali ke Mas Nur Zaman. Tadi kita mendengar sendiri bagaimana Gus Imin merespons ya soal kita doakan saja kepada mereka yang iri. Jadi sebetulnya ada dua respons, satu mendoakan mereka yang iri, yang satu lagi petinggi PKB lainnya mengatakan akan mendisiplinkan Gus Yakut yang sampai saat ini sebetulnya masih merupakan kader PKB. Bagaimana Anda menanggapi respons yang berbeda dari petinggi PKB ini? Iya, kalau menurut saya harusnya partai politik senang ya dengan pernyataan Menteri Agama karena ini bagian dari pendidikan politik. Apalagi misalnya kalau PKB itu clear dalam urusan penggunaan agama sebagai alat politik. PKB kan clear soal itu, tidak menggunakan agama sebagai alat politik. Artinya suara Gus Yakut itu sebenarnya adalah suara partai yang dia sampaikan kalau misalnya menganggap Gus Yakut adalah kader partai. Tetapi sekali lagi saya harus sampaikan Gus Yakut sebagai Menteri Agama dia memiliki tanggung jawab untuk menciptakan kehidupan keberagaman di Indonesia lebih baik. Jangan sampai agama ini ditarik-tarik ke persoalan politik. Nah, kalau partai politik kayak PKB mau mendisiplinkan, ya itu urusannya partai politik. Tetapi sebagai Menteri Agama dan sebagai kader PKB, saya mengetahui cukup lama ya bergaul dengan Gus Yakut ini, bahwa Gus Yakut itu memiliki posisi menolak agama dijadikan alat politik. Dan saya yakin ini juga jadi suara PKB. Nah, artinya sebenarnya apa yang disampaikan Gus Yakut kan clear. Secara publik, orang publik akan bisa menilai dengan baik bahwa apa yang disampaikan Gus Yakut itu adalah sesuatu yang memang penting disampaikan kepada publik. Nah, kalau ada yang merespon ini negatif, ya saya kaget, saya terkejut. Kok ada partai politik yang mau mendisiplinkan gara-gara pernyataan kadernya, kalau dianggap kader, Gus Yakut masih menjadi salah satu ketua di DPP, menyatakan bahwa tidak boleh menggunakan agama sebagai alat politik. Kemudian melihat track record calon pemimpin tanpa melihat tampangnya atau tanpa melihat mulut manisnya dan lain-lain. Itu kan sesuatu yang menurut saya adalah baik disampaikan kepada publik. Kalau partai itu memiliki semangat yang sama, dan saya meyakini itu, ya ini ada sesuatu menurut saya. Ya baper kira-kira lah. Politisi itu kan nggak boleh baper. Politisi itu ya harus menerima semua masukan sebagai orang partai. Mas Nur Zaman, intinya GP gitu. Ansor melihat apa yang disampaikan oleh Gus Yakut itu dengan berbagai ciri-ciri yang dinilai menyasar kepada pasangan Amin itu bukan untuk ditujukan khusus ke pasangan Amin. Anda ingin mengatakan demikian? Enggak. Itu pernyataan publik, itu pernyataan kepada semua publik sebagai bagian dari pendidikan politik. Semangat gerakan pemuda Ansor adalah sekali lagi seperti yang dinyatakan oleh Gus Yakut, bahwa agama tidak boleh digunakan sebagai alat elektoral atau tapi hanya kalau untuk ada yang merasa seperti PKB yang merasa bahwa pernyataan yang demikian yang keluar dari mulut Menteri Agama justru bisa menimbulkan kecurigaan, membuat perpecahan, apakah dari GP Ansor merasa statement-statement seperti itu sebaiknya direm saja? Gini, pernyataan itu kan tiba-tiba ada yang menyatakan akan membuat percaya. Malah tidak, menurut saya pernyataan itu untuk menyatukan semua anak bangsa dalam urusan politik agar tidak menggunakan agama. Yang menyatakan bahwa pernyataan Menteri Agama ini atau Gus Yakut ini untuk memecah belah, itu menurut saya orang yang pemahamannya masih kurang. Berarti cara menilai pernyataan ini perlu belajar lagi tuh. Orangnya perlu belajar lagi penilaiannya. Bagaimana cara menilai? Ada orang menyatakan agama tidak boleh dijadikan kepentingan politik. Memilih pemimpin itu harus melihat rekam jejaknya, bukan karena mulut manisnya dan tampangnya. Itu kan sesuatu yang umum. Menurut saya semua orang akan sepakat dengan itu. Kalau cara berpikirnya rasional. Dari pernyataan terakhir Gus Yakut ya. Tapi begini Mas Nur Zaman, karena sebelumnya ada pernyataan meskipun itu disebut guyon oleh Gus Yakut, tapi di situ ada bilang pasangan yang memilih pasangan admin itu bid'ah, kurang lebih seperti itulah. Nah dari situlah jadi makanya sekarang dikaitkan. Ya dalam tradisi NU, Mas Umam juga tahu bid'ah itu sesuatu yang biasa. Arti bid'ah itu baru, sesuatu yang baru. Nah orang NU itu biasa dituduh bid'ah.
Nah, orang yang biasa menuduh bid'ah itu biasanya kelompok Salafi Wahabi. Jadi ketika NU dituduh bid'ah itu biasa saja sebenarnya. Nah, ada orang yang merespon berlebihan ketika dituduh bid'ah sampai marah-marah, ngamuk. Itu orang Wahabi biasanya yang seperti itu. Jadi saya tidak tahu orang yang tiba-tiba dituduh bid'ah marah-marah ini bagian dari kelompok Wahabi atau bukan. Saya tidak tahu. Tetapi pada kenyataannya orang NU dituduh bid'ah biasa saja masih menjalankan ritual yang dianggap bid'ah itu. Nah, jadi menurut saya para politisi yang atau mungkin merasa ya kalau bahasa anak sekarang baper lah kira-kira gitu. Jadi ini politisi baperan menurut saya karena begitu saja langsung direspon dengan sangat luar biasa, mau mendisiplinkan dan lain-lain. Ini kan wacana publik yang bisa didiskusikan dan Gus Yakut menurut saya sebagai salah satu ketua di DPP partai politik di PKB, ya apa yang salah dari pernyataannya? Kecuali misalnya Gus Yakut memilih calon lain atau mengkampanyekan orang lain. Kan sampai saat ini belum ada orang salah satu calon pun yang mendaftarkan di KPU. Jadi sesuatu yang normal dan biasa saja menurut saya. Oke, sekali lagi kami informasikan kepada pemirsa juga bahwa kami sebetulnya sudah mencoba mengundang dari pihak DPP PKB tapi tidak direspon untuk bergabung dalam diskusi ini. Saya lanjut ke Mas Umam. Mas Umam, kalau menurut Mas Nur Zaman tadi ada yang baper. Nah, kalau katakanlah betul ada yang baper, apakah Menteri Agama menurut Anda perlu tetap lanjut saja dengan berbagai pernyataannya terkait dengan politik, bagaimana jangan memilih pemimpin yang ini, yang itu, lanjut saja dengan statement-statement seperti itu meskipun ada yang baper, atau supaya bapernya tidak berlanjut, sebaiknya hentikan statement yang seperti itu? Ya, diakui atau tidak, ya memang ada yang baper. Tetapi di saat yang sama ada yang memancing untuk baper. Jadi ini sebenarnya sebuah interaksi timbal balik yang kemudian tidak perlu ditutup-tutupi. Betul tadi disampaikan oleh Mbak Zulfia bahwa kemudian ketika kemarin Gus Yakut menyampaikan statement terkait dengan Amin sebagai bid'ah. Iya memang betul dalam tradisi An-Nahdliyah itu ada bid'ah dholalah, ada bid'ah hasanah. Tetapi kemudian di dalam konteks diskusi yang disampaikan oleh Gus Yakut, sebenarnya itu kemudian sebagai sebuah sentilan secara sentimen politiknya memang cenderung negatif. Sehingga kemudian respon dari teman-teman PKB itu relatif cukup sensitif kalau misal dibahasakan oleh Mas Nur Zaman tadi sebagai baper. Nah, oleh karena itu, supaya kemudian ini tidak melebar, kemudian tidak menjadi pemantik terciptanya perpecahan di internal tubuh Nahdlatul Ulama, maka ada baiknya dari semua pihak untuk menahan diri. Dan juga tidak menggunakan istilah-istilah dalam konteks fikih syiah An-Nahdliyah yang kemudian masing-masing bisa mengklaim. Kalau misalnya kemudian menggunakan narasi keagamaan, statement dan juga argumen-argumen keagamaan, maka itu bisa kemudian menciptakan sebuah potensi politik kebencian yang tidak produktif. Nah, oleh karena itu ada baiknya baik yang baper maupun yang memancing untuk baper untuk sama-sama menahan diri. Tentu jaringan santri, para kiai sepuh memiliki literasi politik yang jauh lebih baik untuk kemudian menilai mana yang lebih kredibel, dan yang terpenting politik jangan kemudian dijadikan sebagai alat terkait dengan konteks mengeruk elektoral hanya berbasis pada sentimen persamaan sosial, persamaan identitas, persamaan latar belakang. Wujudkan aja terkait dengan isu ide, gagasan, bagaimana membangun ke depan. Saya pikir itu akan jauh lebih kredibel dan tidak perlu menggunakan terminologi keagamaan yang justru akan semakin mempermuncing dan juga memberikan impact yang kurang baik pada dalam konteks ukhuwah An-Nahdliyah, ukhuwah Watoniyah, dan juga ukhuwah Basyariyah secara general. Oke, jadi Mas Nur Zaman ada yang baper tapi ada juga yang mancing orang lain untuk baper. Padahal harapannya adalah pernyataan-pernyataan dari Menteri Agama, apapun motifnya, itu seharusnya meneduhkan, bukannya memancing orang untuk baper. Jadi bagaimana? Anda sepakat kalau sebaiknya terminologi yang mungkin nyerempet dengan kebaperan itu harus dihentikan? Oh enggak, gini, ada tugas Menteri Agama sekali lagi yang harus menyampaikan kepada publik untuk tidak menggunakan agama. Itu satu hal yang harus beliau sampaikan karena beliau memiliki mandatori, yaitu kehidupan keberagamaan sebagai Menteri Agama. Jadi sebagai pendidikan politik beliau harus menyampaikan kepada publik, jangan gunakan agama. Jangan pilih pemimpin yang menggunakan agama sebagai alat elektoral. Itu jelas harus disampaikan kepada publik oleh Menteri Agama. Karena kalau ada orang yang menggunakan agama menjadi alat politik, maka yang
jadi masalah Republik ini. Nah, sebagai Menteri Agama yang mendapatkan mandatori dan diperintah langsung oleh Presiden, tentu memiliki tanggung jawab itu, dan beliau harus menyampaikan secara sering dan terus-menerus kepada publik, mengingatkan. Nah, ketika ada orang mengingatkan, menggunakan, menurut saya kalau tidak memiliki perasaan baper tadi, itu semua clear kok. Semua partai politik setuju. Mas Umam tadi juga sudah menyampaikan semua partai politik akan setuju kalau agama tidak boleh dijadikan alat politik. Tetapi yang paling penting adalah terus mengingatkan kepada publik. Sebagai apa? Sebagai pendidikan politik. Ini penting disampaikan oleh Menteri Agama. Nah, tinggal persoalannya ya jangan baper gitu loh. Kok tidak mengarah siapa-siapa. Orang yang baper ini kan tidak menuduh siapapun, tiba-tiba dia merasa, itu yang lucu menurut saya. Kira-kira itu, Mbak. Kalau pilih amin bid'ah itu harus dihentikan juga tidak statement yang seperti itu? Nah, itu kan menurut saya gini, tadi itu kan hanya joke dan beliau menceritakan itu ada namanya Pak Suyitno di Litbang, sudah dijelaskan sebenarnya, dan beliau baru tahu ternyata ada aminnya. Ketika ada pembaruan yang disebut bid'ah. Itu aja kan, kemudian itu karena masuk berita jadi rame kan, padahal itu acara di internal. Jadi itu sesuatu yang menurut saya ini tradisi NU yang biasa bercanda dan bergurau sebenarnya. Orang saja yang menilai ini jadi serius, atau orang yang merasa, saya nggak tahu, merasa tersinggung atau enggak, yang baper itulah. Tapi sebenarnya tidak mengarah dan menyasar siapa-siapa. Baik. Mas Umam mendengarkan statement ini, menurut Anda sebetulnya bakal ada titik temu tidak ya antara Gus Yakut, Gus Imin dan PKB, atau termasuk juga antara PKB, Gus Imin ini dengan Gus Yahya? Iya, terkait dengan konteks titik temu, kalau misal kita melihatnya dari sudut pandang politik, maka pertemuan itu akan dipengaruhi oleh bertemunya kepentingan yang sama. Nah, dalam konteks politik Nahdlatul Ulama, dalam konteks siasah an-Nahdliyah, biasanya titik temu itu ketika kemudian keduanya atau berbagai elemen itu sudah berbicara tentang konteks kebangsaan, sudah bicara tentang konteks watoniyah. Ketika kemudian itu diletakkan pada basis itu, maka prinsip dalam fikih siasah an-Nahdliyah, ya apapun, ketika kemudian bicara tentang kebangsaan, itulah yang utama, itulah yang disampaikan oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, menegaskan bahwa kecintaan kita terhadap negara bagian dari iman. Nah, oleh karena itu, ketika kemudian diletakkan pada basis isu kebangsaan, isu kenegaraan, saya pikir bisa menjadi titik temu. Tetapi diakui atau tidak, memang ada afiliasi dan juga preferensi politik yang berbeda. Nah, problemnya kemudian masing-masing perbedaan itu kemudian dibawa dalam konteks kelembagaan, yang kemudian di mana tokoh-tokoh tadi yang disebut oleh Mbak Zilvia, Gus Yakut sebagai Menteri Agama, Cak Imin sebagai Ketua Umum PKB, sekaligus adalah sebuah partai yang lahir dari rahim Nahdlatul Ulama itu sendiri, dan juga Gus Yahya sebagai Ketua Umum PBNU saat ini. Nah, ketika kemudian faksi-faksi itu tidak bisa dipertemukan secara personal karena memang ada kalkulasi, ada cara pandang, ada pemahaman, ada paradigma yang berbeda dalam konteks mencermati setiap ijtihad politik yang ada, maka memang agak menantang proses penemuannya itu. Tetapi ketika kemudian diletakkan kembali, masing-masing memiliki kesadaran betul untuk meletakkan bagaimana politik kembali pada sebuah keadaban, supaya kemudian tidak terjadi hoax, fake news, hate speech, atau ujaran kebencian yang menciptakan politik kebencian yang tidak produktif dalam konteks umat, dalam konteks kebangsaan, atau wabil khusus dalam konteks Nahdlatul Ulama. Saya pikir di titik itulah bisa kemudian dicarikan titik temunya. Oke, baik, kalau begitu terima kasih atas analisa Anda, Mas Umam, dan juga Mas Nuruzaman, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Prime Time News hari ini. Sama-sama. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.